Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai gambaran umum sistem informasi akuntansi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Herlinda Kristiana Abuk. Saya dari kelompok 1 dan saya pembawa pemateri pertama. Baik, di sini kami akan membahas beberapa submateri, di antaranya yang pertama yaitu akuntansi sebagai sistem informasi dan perkembangannya. Yang kedua, sistem informasi akuntansi dan organisasi perusahaan. Yang ketiga, pentingnya informasi bagi organisasi perusahaan. Yang keempat, hubungan sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen. Yang kelima, pengendalian intern. Yang keenam, enterprise resources planning. Yang ketujuh, e-business dan e-commerce. Yang kedelapan, pengembangan sistem informasi akuntansi. Yang kesembilan, audit sistem informasi akuntansi. Dan yang kesepuluh, belajar sistem informasi akuntansi. Yang pertama, akuntansi sebagai sistem informasi dan perkembangannya. Akuntansi adalah bahasa bisnis setiap organisasi menggunakan sebagai bahasa komunikasi saat berbisnis. Seperti suatu terjadi pertukaran barang dengan sejumlah uang, dalam akuntansi dapat diistilahkan sebagai menjual atau membeli. Selama era agraris, para petani menggunakan sistem akuntansi untuk mendapatkan informasi tentang harga pokok hasil pertanian yang mereka jual. Di era industri, petani juga ingin membandingkan beberapa biaya yang telah dikeluarkan dan penerimaan yang diterima. Secara tradisional atau dulu, akuntansi adalah seni sebagaimana mencatat, mengelompokkan, meringkas, dan melaporkan transaksi atau peristiwa bisnis. Dan sistem akuntansi merupakan integrasi dari prosedur-prosedurnya. Kebanyakan sistem akuntansi yang ditetapkan pada era industri masih dilakukan secara manual. Beberapa perusahaan telah menggunakan peralatan mekanik atau elektrik atau listrik, sedangkan beberapa perusahaan lainnya yang sangat memberikan perhatian terhadap pemanfaat teknologi informasi sudah mulai menggunakan komputer sebagai alat pengolahan data atau EDP agar kecepatan dan akurasi pengolahan menjadi lebih baik. Dengan mulai menggunakannya komputer sebagai alat bantu dalam proses akuntansi, definisi akuntansi kemudian berkembang sebagai proses pencabutan, pengelompokan, peringkasan, dan pelaporan transaksi bisnis. Dalam konteks sistem akuntansi atau manual, dapat didefinisikan ada dua jenis prosedur atau sistem dalam suatu organisasi perusahaan, yaitu prosedur akuntansi atau sistem akuntansi dan prosedur operasi atau sistem operasi perusahaan. Prosedur akuntansi atau sistem akuntansi berfungsi untuk membantu manajemen perusahaan dalam menerapkan prosedur operasi atau sistem operasi perusahaan atau pihak lain dengan memberinya informasi akuntansi yang diperlukan. Pada tahun 1966, konsep akuntansi
sebagai sistem informasi mulai digunakan oleh badan berwenang di Amerika Serikat atau American Accounting Association atau AAA dalam teori akuntansi berjudul A Statement of Basic Accounting Theory, yang mengatakan bahwa akuntansi pada dasarnya merupakan sistem informasi. Yang kedua, fungsi atau peran SIA adalah mendukung aktivitas perusahaan sehari-hari, mendukung proses pengambilan keputusan, membantu dalam memenuhi tanggung jawab pengolahan perusahaan. Transaksi merupakan peristiwa terjadinya aktivitas bisnis yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Ada dua macam transaksi, yaitu yang pertama, transaksi akuntansi dan transaksi non-akuntansi. Transaksi akuntansi merupakan kejadian atau transaksi yang menunjukkan adanya pertukaran yang memiliki nilai ekonomis dilakukan oleh perusahaan. Transaksi non-akuntansi adalah kejadian atau peristiwa yang terjadi yang dilakukan perusahaan, tapi peristiwa tersebut tidak menimbulkan dampak pertukaran nilai ekonomi bagi perusahaan yang melakukannya. Adapun para SIA untuk memenuhi tujuannya di atas meliputi mengumpulkan dan memasukkan data ke dalam SIA, mengelola data transaksi tersebut, menyimpan data untuk tujuan di masa mendatang, memberi pemakaian atau mengambil keputusan manajemen informasi yang mereka perlukan, mengontrol semua proses yang terjadi. Ketiga, pentingnya informasi bagi organisasi perusahaan. Informasi sangat berperan di segala aspek kehidupan umat manusia, baik secara individu maupun organisasi. Informasi juga berfungsi sebagai perekat suatu organisasi. Dilihat dari isinya, informasi akuntansi dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu scoping, attention direction, dan pengambilan keputusan. Dilihat dari kualitasnya, muka secara umum, informasi akuntansi memiliki dimensi kuantitas informasi, yaitu akurat. Dapat diartikan bahwa informasi akuntansi tersebut benar-benar mencerminkan keadaan kondisi yang ada. Dimensi tersebut dapat diperluas menjadi efektivitas, efisi, kondivisul, integritas, ketersediaan, kepatuhan, kebenaran informasi. Ada 2 kelompok pemakaian informasi akuntansi, yaitu kelompok pemakaian internal dan kelompok pemakaian eksternal. Pemakaian internal, pemakaian informasi akuntansi internal meliputi manajer berbagai tingkat dan bagian dan fokus pada manajer operasional. Hubungan sistem informatika akuntansi dan sistem informasi manajemen. Berdasarkan hasil penelitian, para pakar, pemanfaatan komputer lebih banyak dilakukan untuk aplikasi bisnis, komputer, dan di dalam dunia bisnis pemanfaatan komputer tersebut menjadi pertama kali digunakan untuk pengolahan data akuntansi. Secara ilmiah, istilah yang digunakan akuntansi pengolahan dan secara elektronik menjadi EDI,
dan komputer akuntansi pada dasarnya tidak berbeda pada saat konsep EDP digunakan. Fokus perhatian tertuju kepada akuntansi dan kecepatan pengolahan data untuk menghasilkan informasi yang terpusat pada manajemen tingkat nasional. Dengan mengikutinya kebutuhan teknologi merupakan dalam konsep sistem informasi akuntansi yang harus diintegrasi adalah semua unsur dan subunsur yang terkait dalam membentuk keutuhan sistem informasi akuntansi untuk menghasilkan informasi akuntansi yang berkualitas. Unsur-unsur tersebut juga sebagai komponen sistem informasi akuntansi yang terdiri dari hardware, software, brainware, produser, database, dan jaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya datang dari kelompok 1. 1.5 Pegadaian intern. Suatu perusahaan berproses dengan tujuan untuk mendapatkan laba. Bentuk faktor yang mempengaruhi pencapaian laba tersebut di antaranya yaitu efisiensi, efektivitas, pengendalian dan resiko. Alasan utama untuk melakukan pengendalian adalah untuk membentuk jaminan, untuk memberikan jaminan yang realistis bahwa tujuan setiap aktivitas perusahaan akan dicapai dengan risiko minimal, menghitungkan risiko yang disebabkan oleh terjadinya pelanggaran, bahaya, kehilangan yang disebabkan oleh kerugian, pengeluarannya, kecurangan, dan aktivitas lain yang merugikan. Selanjutnya adalah untuk memberikan jaminan realistis bahwa aktivitas yang dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. 1.6 Enterprise Resource Planning. Enterprise Resource Planning adalah software pokok terintegrasi yang diulang untuk memberikan integrasi yang lengkap terhadap seluruh data yang terkait dengan sistem informasi. 1.7 Bisnis dan e-commerce. Bisnis adalah aplikasi jaringan elektronik dengan memanfaatkan fasilitas intern untuk melaksanakan proses bisnis antara orang dengan organisasi dan organisasi dengan organisasi. Proses-proses yang terjadinya meliputi integrasi antara proses yang terjadi di back office atau internal seperti distribusi, produksi, dan akuntansi, serta proses yang terjadi di front office seperti proses yang menghubungkan perusahaan dengan konsumen dan supplier atau pemasukan.
1.8 Pengembangan sistem informasi akuntansi. Membangun SIA bukan hanya membuat program aplikasi akuntansi, program aplikasi akuntansi atau software yang didapatkan dalam pengembangan hanya melakukan salah satu bagian untuk komponen dan SIA. Ada komponen lainnya yang diperlukan dan semua komponen tersebut harus dapat terintegrasi. Serta harmonis. Audit sistem informasi akuntansi. Audit sistem informasi merupakan aktivitas yang dilakukan untuk menilai apakah SIA merupakan aset yang terlindung, melindungi aset, memelihara integrasi data, dan mendorong agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisiensi. Tujuan ini paling sekali dimiliki oleh auditor. Belajar sistem informasi akuntansi. Seperti banyak konsep SIA pada awalnya bukanlah berasal dari hasil pemikiran bangsa Indonesia dengan budaya yang dimiliki. Konsep ini berasal dari ilmu barat yang seringkali memiliki budaya yang berbeda dengan budaya Indonesia. Karena itu, pembahasan dalam buku ini dimulai dari penjelasan tentang konsep sistem informasi akuntansi. Penjelasan dilanjutkan dengan penjelasan konsep pengendalian intern dan risiko, komponen-komponen SIA, dan informasinya. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan dan terima kasih atas perhatiannya.